Om Swastiastu, salam selamat melatai, salam sujud keram lempang. Baik, perkenalkan nama saya Hengki, NIM 210021. Saya di kelas A semester 5. Ini tugas mata kuliah Teologi Hindu Keharingan. Data diri saya tertampil seperti yang kawan-kawan lihat. Bagi yang menonton video saya ini, seluruh prodi dan nama kampus saya sudah tertampil di slide. Jadi kawan-kawan, di sini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang pengertian teologi secara umum. Jadi saya akan menerangkan paparan apa itu teologi dan pengertiannya. Jadi kawan-kawan, teologi itu dapat didefinisikan yang berasal dari kata bahasa Yunani yang theos itu diartikan dalam Tuhan dan logos itu ilmu atau wacana atau perkataan. Jadi yang dimaksud dengan teologi mempelajari tentang ilmu ketuhanan atau tentang sifat-sifat Tuhan, ilmu mengenai hal-hal ilahi atau ketuhanan. Jadi ilmu teologi ini membahas tentang Tuhan, hubungan dengan Tuhan, atau ruang lingkup agama itu pasti ilmu teologi, agama apapun di dunia ini. Jadi masuk slide yang pertama, kawan-kawan bisa kita lihat bersama apa itu pengertian teologi. Teologi atau kadang disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai sebuah agama atau kepercayaan spiritual dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan atau keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi agama itu di dunia ini sangat banyak, dan kepercayaan itu, jadi kepercayaan yang tidak seperti contohnya di Indonesia yang tidak termasuk di dalam agama yang diakui oleh negara, tetapi itu berhubungan dengan teologi. Jadi ada suatu kepercayaan yang kita pelajari ilmunya, yang kita kaji, yang kita ketahui dari orang lain, tetapi kita ingin tahu, berarti itu suatu proses teologi. Karena itu mengajarkan tentang kepercayaan sesuatu dengan Tuhan. Kalau kita mengkaitkan sesuatu pembelajaran atau ingin ketahuan kita tentang Tuhan di dalam agama apapun, yaitu yang sering dikatakan dengan teologi atau ilmu agama. Yang dimaksud dengan teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan yang seperti pengertian yang tadi, dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan berarti itu banyak sekali. Makanya kita perlu memahami teologi supaya kita bisa mencapai apa yang kita ingin pelajari dari suatu kepercayaan. Karena kepercayaan itu kan sangat banyak macamnya di belahan dunia ini. Posisi teologi sangatlah penting dalam berbagai pembahasan tentang studi pengajaran agama. Seperti kita yang saya sendiri, yaitu lingkungan saya di Kalimantan Tengah, karena saya orang asli Kalimantan Tengah, itu kan yang aslinya orang sini itu Hindu Keharingan. Kata Keharingan itu dulunya itu
sebuah kepercayaan oleh suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah, yang disebut dengan keharingan, itu suatu kepercayaan atau yang diimani oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah khususnya, itu tidak diakui oleh sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, maka daripada itu bergabunglah atau integrasi dengan Hindu. Nah, jadi tidak hanya agama yang dibahas oleh teologi, yang dimaksud oleh teologi, namun sebuah kepercayaan seperti yang bukan agama itu pun dikaitkan dengan ilmu teologi atau ketuhanan yang diimani oleh seseorang. Nah, mengenai kepercayaan, saya mengaitkan dengan teologi Hindu. Nah, teologi Hindu itu atau bisa disebut dalam Hindu itu teologi Brahma Widya. Nah, merupakan ilmu tentang Tuhannya agama Hindu. Teologi Hindu sebagai ajaran yang diyakini oleh umat Hindu adalah bersumber dari kitab suci Weda. Nah, Weda itu sendiri mengandung ajaran yang memberikan keselamatan di dunia, dan setelah itu Weda menuntun tindakan umat manusia sejak ada dalam kandungan sampai selanjutnya. Nah, jadi menyangkut ritual, ritus itu termasuk di dalam teologi. Itu sebuah ajaran teologi. Nah, kalau di Hindu sendiri, segala upacara kelahiran, kehamilan, pernikahan, sampai acara ritual kematian, ngaben itu di Bali dan tiwah itu di Kalimantan Tengah, itu termasuk di dalam sebuah pembelajaran teologi agama yang termasuk di dalam agama Hindu itu sendiri. Nah, jadi itu. Nah, kalau kita membahas dari pengertian teologi yang pertama tadi, yang kita kaitkan ini, apakah studi agama sama dengan teologi? Jadi pertanyaan itu, teologi berusaha memahami hakikat, kekuatan tersenden atau adikodrati studi agama, mempelajari perilaku dan keyakinan. Jadi studi agama itu mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan yang tercantum di dalam teologi itu sendiri. Keagamaan di luar titik pandangan agama tertentu dengan memanfaatkan aneka bidang dan metodologi ilmu yang berarti mencangkum antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan sejarah agama. Jadi itulah kaitan pertanyaan dari apakah studi agama sama dengan teologi. Iya, karena sama. Karena di dalam studi agama itu tergolong atau di ruang lingkup teologi karena membahas tentang kepercayaan seseorang dengan Tuhan atau hubungan seseorang dengan imannya dengan ketuhanan. Nah, apa yang menjadi objek teologi? Kalau objek dari teologi, dengan demikian objek teologi sebenarnya adalah peristiwa perjumpaan dan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Itulah objek dari teologi. Objeknya Tuhan dan manusia. Hubungan. Di dalam hubungan itu lagi bisa kita jelaskan nanti, itu sangat banyak lagi. Hubungannya seperti apa manusia dengan Tuhan, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, banyak sekali. Itu semua termasuk di dalam ilmu teologi agama.
perjumpaan dan komunikasi antara Tuhan dan manusia yang berlangsung melalui tata cara yang diajarkan agama, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Ini merupakan realitas dinamiks yang terus berlangsung dalam seluruh agama yang ada. Jadi objeknya itu ya kita kalau itu banyak sekali tergantung agamanya. Kalau Islam itu kita ambil contoh bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, tentunya ada sebuah tempat seperti masjid. Mereka datang ke masjid, mereka bersembah atau ke Tuhan, sholat, itu sebuah bentuk dari dia berhubungan dengan Tuhan. Nah, jikalau agama yang besar seperti kita ambil contoh lagi, agama kita tetangga sebelah, Kristen, dia itu melalui jalan Kristus atau berhubungannya dia datang ke gereja, dia berhubungan, dia ibadah, dia meminta dan memohon di dalam hatinya sendiri secara individu dengan Tuhan. Dia berdoa, walaupun kan agama itu tidak bisa kita jelaskan Tuhan itu di mana, tetapi itulah cara komunikasi dia mengimani Tuhan dengan cara dia datang ke sebuah tempat ibadah. Nah, demikian juga agama Hindu sendiri itu dia secara umum kalau dia berhubungan dengan Tuhan dia datang ke sebuah tempat ibadah seperti pura. Tetapi di dunia ini uniknya sesuatu yang Hindu disebut itu sangatlah banyak yang disebut dengan desa Kalapatra, dimanapun tempat dia menyesuaikan. Kalau di India dia seperti kuil, kalau di Bali dia pura, kalau di Kalimantan Tengah itu Balai Basarah, kalau di seluruh dunia itu banyak lagi tempat-tempatnya ibadahnya orang Hindu menyesuaikan keadaan dan tempat yang disebut dengan desa Kalapatra. Nah, jadi Hindu itu cara berhubungan dengan Tuhan itu tidak bisa disama-samakan dalam satu tempat dengan daerah lain. Nah, seperti ritual, kalau kita ritual di Hindu khususnya seperti ritual kuningan itu sih memperingati itu kan termasuk dalam ritual dan ritus. Nah, kalau agama Hindu keharingan di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah seperti Nahunan, kita ambil contoh seperti Tiwah atau upacara perkawinan itu adalah sebuah rentetan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita. Karena kita meyakini, kita percaya, kita melaksanakan ritual itu, itulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, itulah yang disebut teologi atau apa yang menjadi objeknya. Itulah objeknya dalam teologi agama Hindu keharingan yang saya jelaskan, yang agama Kristen, yang agama Islam, dan agama-agama lainnya di dunia ini. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan tentang pengertian teologi. Nah, kurang dan lebihnya mungkin yang akan saya bahas lanjut ke depannya mungkin tentang teologi yang lainnya atau bagaimana teologi Hindu keharingan atau bagaimana yang lainnya akan saya bahas di kesempatan lain waktu. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dan video ini bermanfaat untuk orang banyak yang menonton dan mendengarkan. Nah, saya akhiri dengan ucapan Pramasanti, Om Santi Santi Om Sahi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.